AC Milan jadi salah satu tim yang tertarik Pinang Juricic dari Sassuolo. AC Milan dikabarkan merupakan satu dari sejumlah tim yang tertarik mendatangkan gelandang serang Sassuolo Filip Juric jelang dibukanya bursa transfer Januari mendatang. Juricic telah membukukan 2 gol dan 1 umpan gol dalam 8 pertandingan Serie A musim ini bersama Noro Verdi, jumlah yang jelas tak cukup untuk membuat semua orang terpesona akan kemampuannya. Namun pada waktu yang bersamaan, ia memainkan peran penting dalam sistem Alessio Dionisi sebagai penghubung antara lini tengah dan lini serang, sebagaimana yang ia lakukan di bawah asuhan mantan manajer klub yang sebelumnya Roberto De Zerbi. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Sassuolo tengah benar-benar dalam ancaman serius kehilangan pemain internasional Serbia tersebut, mengingat kontraknya bersama klub akan berakhir pada 30 Juni 2022. Dan hingga saat ini tak ada tanda-tanda pembaruan kerjasama antara kedua belah pihak. Daftar klub yang tertarik terhadap gelandang serang 29 tahun tersebut semakin bertambah, mengingat jumlah klub Liga Inggris diketahui tengah memantau performanya. Southampton dan West Ham United merupakan yang paling ingin mengamankan servisnya. Kemudian ada Shakhtar Donetsk yang kini dilatih oleh De Zerbi, plus beberapa klub Serie A seperti Inter, Milan, dan Napoli. Rossoneri saat ini memang tengah mencari playmaker baru, mengingat musim ini mereka hanya memiliki Brahim Diaz di posisi tersebut, dan Junior Mesias hingga sekarang masih kesulitan dengan masalah fisik. Karena itulah, Juricic mungkin akan menjadi target ideal bagi mereka. Akademi Milan resmi umumkan kolaborasi dengan 16 klub amatir. AC Milan akhirnya melebarkan sayap akademi mereka dengan resmi mengumumkan kerjasama dengan 16 klub amatir di area Lombardia dan Italia. Sebuah pernyataan dari website resmi mereka memberikan konfirmasi bahwa Rossoneri kini telah menjalin kolaborasi dengan sejumlah klub amatir yang tersebar di area Lombardia dan Italia. Melalui pernyataan mereka, klub Serie A tersebut mengumumkan telah berafiliasi dengan ASD Calcio Club Milano, FC di Cologno, ASD Ponte Vecchio, GS Mezzena ASD, ASD Football Academy, GS Calvicanco Bubbiano, APD Ceresium Buisustom, ASD Cedriano Women, US Italia USD, ASD SC Leonessa, ASD Usaf Pisaurum, ASD Red and Black Calcio Academy, ASD Non Bosco Virtudo, ASD Pazzalo Due Pacino, ASD San Vincenzo Calcio, dan USD Milanese. Il Diavolo berhasil mencatatkan rekor tersebut berkat klub-klub yang saat ini berafiliasi dengan mereka yang memutuskan memperbarui kerjasama dengan raksasa Serie A tersebut selama 2 tahun ke depan. Langkah tersebut merupakan upaya lain untuk memperkuat jejaring mereka terhadap talenta-talenta muda dan sejumlah pemain berkualitas agar dimatangkan di akademi. Milan sendiri merupakan salah satu klub Eropa yang dikenal memiliki akademi sepak bola terbaik dengan sejumlah pemain besar lahir darinya. Termasuk diantaranya adalah ikon Paolo Maldini, yang terbaru Gianluigi Donnarumma dan David Calabria. Selain itu, beberapa nama pun tampak tak lama lagi akan melejit dan melakoni debut seniornya. Usai Milan takluk dari Porto, suasana hati Ibrahimovic benar-benar buruk. Suasana hati Zlatan Ibrahimovic dikabarkan benar-benar buruk setelah kekalahan AC Milan dari FC Porto di Liga Champions Rabu dini hari lalu. Rossoneri menelan 3 kekalahan beruntun pada babak penyisihan grup Liga Champions setelah dipaksa menyerah 1-0 oleh The Dragons di Estadio do Dragão, dengan Luis Diaz mencetak gol kemenangan pada babak kedua yang sejatinya layak diterima tuan rumah. Meskipun ada kontroversi yang menggiring terciptanya gol tersebut. Icori de la Sera edisi Kamis kemarin membuka kembali topik tersebut dengan menyorot bagaimana sikap Ibrahimovic setelah pertandingan dengan mengemukakan bahwa sang pemain bersandar di tembok dengan suasana hati yang begitu gelap. Pertandingan sendiri telah berakhir cukup lama dan bus rombongan skuad Milan telah berhalang sembari menunggu tim kembali ke hotel, namun legenda Swedia tersebut terus terdiam. Ia sempat memberikan beberapa tanda tangan dan berfoto, tetapi pandangannya jelas menunjukkan bahwa dia sedang marah dan kecewa. Jika bisa, striker 40 tahun tersebut tentu bakal kembali ke lapangan dan langsung mengulang kembali duel kontra Porto tersebut untuk memperbaiki segalanya, mengingat Rossoneri memang bermain buruk. Ibrahimovic dan Milan tentu akan sama-sama mencari pelampiasan saat bertandang ke kandang Bologna pada lanjut Giornata ke-9 Serie A akhir pekan ini. Harapannya mereka bisa kembali meraih kemenangan dan mengubur dalam-dalam kekecewaan di Portugal.
Sang pelatih legenda puji AC Milan walau tak berdaya saat lawan Porto. Pelatih legenda AC Milan, Arrigo Sacchi, memuji mantan timnya itu walau tak berdaya dan kalah dari FC Porto di matchday ketiga Liga Champions. Bertandang ke Estadio do Dragao, markas FC Porto, Milan tidak bisa menurunkan susunan bintang terbaik mereka. Pelatih Stefano Pioli terpaksa menurunkan skuad tambal sulam akibat suspensi atau cedera. Luka terbuka Milan kemudian digarami dengan proses terjadinya gol tunggal Porto yang dinilai kontroversial. Sebelum Luis Diaz bisa menembak, terjadi dugaan pelanggaran pada Ismail Bennacer yang dilakukan oleh Mehdi Taremi, namun wasit tetap mengesahkan gol. Dikutip dari La Gazzetta dello Sport, mantan pelatih Milan, Arrigo Sacchi ikut mengomentari performa klub yang pernah ia bawa berjaya di era 80-an itu. Sacchi menyatakan bahwa AC Milan memang patut untuk kalah dari FC Porto, tampil jauh lebih baik. Namun ia juga menyoroti bahwa Rossoneri bisa mengambil hikmah dari kekalahan ini. Porto mendominasi pertandingan saat melawan Milan dan pantas menang. Selamat kepada Pioli dan para pemainnya karena tak banyak mengeluarkan alasan. Tanda kedewasaan dan kritik diri yang menjadi pertanda baik untuk masa depan, kata Sacchi.